Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A2 ingin mempresentasikan dengan judul AES Advanced Encryption Standard. Untuk anggota yang pertama ada saya sendiri, Ivan Fathaila 2055 201 034, dan ada yang kedua ada Fadila Widisayani dengan NIM 2055 201 017, lalu yang ketiga ada Pak Hani Ismail 2055 201 016. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Fadila Widi Cahyani. Pendahuluan. Ada beberapa pendahuluan. Yang pertama ada algoritma Advanced Encryption Standard atau AES, merupakan algoritma kriptografik yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Dibuat oleh Vincent Richmond dan John Diamond asal Belgia, sering disebut sebagai algoritma Rijndael. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi atau e-cipher dan deskripsi atau desipher informasi. AES atau Advanced Encryption Standard adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES atau Data Encryption Standard yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Spesifikasi algoritma Rijndael. Rijndael mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu, sebagaimana halnya pada DES. Karena AES menetapkan panjang kunci adalah 128, 192, dan 256, maka dikenal AES 128, AES 192, dan AES 256. Secara de facto hanya ada dua varian AES, yaitu AES 128 dan AES 256, karena akan sangat jarang pengguna menggunakan kunci yang panjangnya 192 bit. Dengan panjang kunci 128 bit, maka terdapat sebanyak 2 pangkat 128 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 kemungkinan kunci. Jika komputer tercepat dapat mencoba 1 juta kunci setiap detik, maka akan dibutuhkan waktu 5,4 kali 10 pangkat 24 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Jika tercepat yang dapat mencoba 1 juta kunci setiap milidetik, maka dibutuhkan 5,4 kali 10 pangkat 18 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Kelebihan AES atau Advanced Encryption Standard. Berdasarkan analisis pada beberapa referensi, dapat diketahui beberapa dari AES atau Advanced Encryption Standard. Di antaranya, dilihat dari segi kunci yang simetri, maka kecepatan operasi atau komputasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik sehingga dapat digunakan pada sistem real-time, seperti GSM. Grafik dari kecepatan AES pada salah satu mode operasi Cipher Blocks, yaitu CBC atau Cipher Block Chaining. Karena AES mempunyai panjangan kunci paling sedikit 128 bit, maka AES tahan terhadap serangan exhaustive key search dengan teknologi saat ini. Kelemahan AES atau Advanced Encryption Standard. Beberapa kelemahan yang ditemukan pada AES atau Advanced Encryption Standard antara lain, dari segi jenis kunci yang simetris, maka akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci. Hal ini terjadi karena untuk setiap pengiriman dan penerimaan data dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda pula. Lalu ada masih dari sini segi kunci yang simetris di mana pengirim dan penerima data memiliki kunci yang sama untuk setiap proses pengiriman data. Hal ini akan menyebabkan kunci mudah bocor meskipun dalam waktu yang sama.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Handi Ismail. Algoritma AES tidak seperti DES yang berorientasi bit. AES beroperasi dalam orientasi bit. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda dan disebut round key. Algebring melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Garis besar algoritma AES yang beroperasi pada blok 12 bit 128 bit dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Patron key merupakan XOR antara stay awal plaintext dengan zipper key. Tahap ini disebut juga internal round. Putaran sebanyak NR-1 kali proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah substitusi bit dengan menggunakan tabel substitusi CS box. Shift row, pergeseran baris array state secara warping big columns mengacak data di masing-masing kolom array state. And round key melakukan XOR antara state sekarang dan round key. 3 final round, proses pemutaran terakhir, substitusi. 2 shift round, 3 end round key. Nah, ini contohnya. Yang pertama pasti end round key. Terus yang round 0 substitusi. Kedua substitusi dengan menggunakan tabel substitusi. Ada tabel Xbox. Yang kedua itu shift row. Untuk pergeseran baris stretch setelah briefing. Yang ketiga itu mid column. Biasanya untuk mengacak data masing-masing kolom arrange. Yang tahap keempat itu end round key tabel. Dilakukan untuk XOR antara set sekarang dan round key. Untuk yang keempat itu kedua shift round dan ketiga end round key. Biasanya itu round key 10 itu tidak menggunakan mid column. Biasanya disambungkan dengan langsung ke end round key. Algoritma AES mempunyai 3 parameter. 1. Plaintext array berukuran 16 bit yang berisi data masukan. 2. Ciphertext array berukuran 16 bit yang berisi hasil eksepsi. Yang ketiga, key array berukuran 16 bit yang berisi kunci ciphering disebut juga cipher key. Dengan 16 bit, maka blok data dan kunci yang berukuran 128 bit dapat disimpan di dalam array 16 elemen. 16 kali 8 sama dengan 128. Blok plaintext disimpan di dalam matrix of Beatle yang bernama state yang berukuran rows, x, and columns. Untuk blok data 128 bit, ukuran state 4 kali 4. Di situ. Pada awal enkripsi, 16 bit data masukan in 0, in 1 sampai in 15 disalin ke dalam array state. Direlasikan oleh fungsi copy plaintext to state in plaintext. Data elemen state dan kunci round. Nah, di situ ada input state terus digabung dengan cipher key XOR. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada contoh input, elemen stats, dan kunci dengan notasi hexa. Di sini plain text yang saya ambil studi kasusnya adalah Ariando Herdison dan cipher key-nya adalah kriptografi EASQ. Oke, di sini untuk plain text di sini udah ada box ya.
4 kali 4. Pertama, untuk mendapatkan angka 41 ini kita dapat dari huruf A ini, dari plain text ini A. Jika dilihat dari tabel ASCII table, huruf A ini merujuk pada heksa 41. Berarti di sini taruh 41. Lalu untuk R, di sini R jika dilihat dari tabel, untuk R dia merujuk pada angka 52. Berarti 52 ke sini. Jadi dia untuk formatnya dari atas ke bawah, lalu dari atas lagi, ke bawah lagi, dari atas lagi, ke bawah lagi, sampai seterusnya. Itu untuk plain text-nya. Untuk zipper key-nya sama. Nah, di sini mendapatkan nilai 4B itu dari K. Nah, kalau dilihat di sini K adalah 4B. Lalu 52 dari R. R itu 52 tuh. Oke, saya kira cukup untuk ininya, penjelasannya. Lalu di sini ada initial round. Nah, untuk initial round, ini ada plain text dan zipper key. Yang tahap awal untuk initial round itu, kita akan mengubah angka 41 ini menjadi bilangan biner. Lalu untuk zipper key-nya, yang 4B, dijadikan juga bilangan biner. Nah, setelah dilakukan pengkonvertan jadi bilangan biner, dilakukanlah XOR. Nah, di sini 0 dan 0 adalah 0, 1 dan 1 adalah 0, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini 0 sama 1 berarti 1. Jadi 0 sama 0, 0. 0 sama 1, 1. 1 sama 1 yaitu 0. Nah, sampai seterusnya. 52 sama 52, terus 49 sama 49. Nanti hasilnya akan berurut seperti ini. Ini yang dinamakan initial round. Lalu untuk contoh Heteron K. Ini pembangkitan kunci ya. Nah, di sini untuk ada table, di sini ada round 0, round 1, round 2, round 3, round 4, round 5, round 6, round 7, round 8, round 9, dan round 10. Nah, untuk mendapatkan angka-angka ini semua, yang pertama itu kita mengambil dari WI minus 1. Nah, di sini kan kalau WI minus 1, 45, 53, 4B, sama 55 nih, 4B 55. Ini dari sini. Kalau dilihat dari sini dia ngambil dari zipper key 45, 45, 53, 4B, 55. Dari sebelah kanan zipper key. Nah, dari sini lalu ini sama ngambil dari zipper key dari kanan sini sampai 3 ya. 3. Lalu sini 4B, 52, 59, 50. Nah, zipper key-nya udah ditaruh sini, lalu kita ngambil dari sini nih. Karena di sini hitungannya WI minus 1, WI minus 2, WI minus 3, dan WI minus 4. Nah, ini untuk mencoba untuk root word. Di mana yang WI minus 1 ini akan diacak, disubtis. Yaitu yang atas menjadi di bawah, lalu yang 53 ini menjadi di atas, yang 4B di atas sini, 55 di sini. Jadi dia diacak dari atas ke bawah. Jadi yang di atas jadi di bawah, digeser ke atas lah. Nah, setelah dilakukan ini reward subtis ini di reward, dilakukanlah subtis nih. Nah, di sini 53. Kalau dilihat 53, 5 sama 3 ya. Di sini 5 dan di sini 3. Nah, 53 berarti 1 ED. Nah, dapat nih ED. Di sini taruh sini. Lalu yang 4B. 4 sama B. 4 sama B. Ini dia. B3. B3 nih.
B sama 4, B3, iya tuh B3. Nah, taruh sini dan seterusnya. Lalu jika sudah, dilakukanlah XOR antara yang udah kita dapat tadi sama WI4 yang ini. Lakukan XOR. Jadi ini di-convert dulu menjadi bilangan biner. Di-convert dari bilangan biner lalu di XOR, nanti setelah di XOR akan dilakukan ini table satu dengan ini di apa sih namanya? Di run dengan menggunakan table the content of the recon run. Nah, hasilnya nanti seperti ini. A7, E1, B5, dan 3E. Nah, lalu angka ini ditaruh di sini. Nah, di sini menjadi WI. Lalu setelah itu transformasi subdisk. Untuk subdisk memetakan setiap bit dari array stage dengan menggunakan Xbox. Nah, yang ini yang tadi tabel yang tadi, penjelasan tabel yang tadi. Lalu di sini ada contohnya yang udah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ketika mencari angka 19 ini carilah di sini 1, 9, yaitu D4. Lalu ada transformasi SIPRO. Nah, transformasi SIPRO ini melakukan pergeseran secara warping siklik pada 3 baris terakhir dari array state. Nah, jumlah pergeseran bergantung pada nilai baris R. Baris R sama dengan 1 digeser sejauh 1 bit. Baris R sama dengan 2, digeser sejauh 2 bit. Dan baris R3 digeser sejauh 3 bit. Baris R sama dengan 0, tidak digeser. Nah, ini untuk rotate over 1 bit. Yang ini kan 0 bit berarti nggak digeser. Yang ini 1 bit nih, digeser ke kiri 1. Berarti kalau digeser 1, yang BF di sini, yang B4 di sini, lalu yang 41 di sini, dan sini 27. Nah, ini. Nah, ini di rotate over 2 bit. Jadi di sini 2 bit nih. Berarti kalau 2 bit, yang 5D-nya itu ada di sini nih. 1, 2, 5D di depan. Coba kita lihat terusnya. Nah, itu 5D di depan ya. Jadi ini 3 bit, berarti 1, 2, 3. 30-nya di depan, dan paling belakangnya berarti L5. Dan L5. Dan seterusnya. Oke. Untuk transformasi mixed columns. Transformasi mixed columns mengalihkan setiap kolom dari array state dengan polinom AX mod X pangkat 4 ditambah 1. Setiap kolom diperlakukan sebagai polinom 4 suku pada GF 2 pangkat 8. AX yang diterapkan adalah AX sama dengan ini 03 X pangkat 3 ditambah 01 X pangkat 2 ditambah 01 X ditambah 02. Nah, di sini ada ininya, rumusnya. Nah, untuk ini ada hasil transformasi SIPRO sebelumnya. Ini hasil transformasi SIPRO ya, yang sebelumnya, yang D4, BF, 5D, dan 30. Ini akan dilakukan mix column. Nah, jadi ini akan dilakukan di mana yang ini dikalikan dengan ini D4, lalu yang ini akan dikalikan dengan ini, yang ini dikalikan dengan ini, dan ini dikalikan dengan ini. Nah, yang pertama kita akan contohkan yang ini dikalikan dengan ini. Di sini 02, 01, 01, dan 03. 02 dikalikan D4, tuh. Lalu 01 kalikan BF di sini, lalu 01 dikalikan 30, 01 dikalikan 5D, 03 dikalikan 30. Nah, di sini ada perkalian dan XOR-nya, hasilnya adalah 04.
Nah, di sini 0,4 sampai seterusnya nanti hasilnya akan seperti ini. Nih, hasil transformasi mix volumen seluruhnya. Ini hasil dari keseluruhannya. Lalu transformasi at round K. Transformasi ini melakukan operasi XOR terhadap sebuah round K dengan array state dan hasilnya disimpan di array state. Nah, ini untuk yang sebelumnya tadi yang udah didapat, dan ini round K-nya, contoh round K yang udah jadi yang dari sebelumnya. Nah, di sini ada XOR kan kolom pertama stage dengan kolom pertama round K. Jadi ini pertama stage XOR. Jadi ini akan dilakukan XOR yang di kolom pertama yang ini dengan yang ini XOR kan. Jadi hasilnya adalah ini. Itu seterusnya ya. Ini juga di XOR dengan yang ini. Yang 48 ini sebaris ini di XOR dengan kolom ketiga, kolom 4 dengan kolom keempat yang round K. Nah, ini hasil keseluruhan hasil dari round K terhadap seluruh kolom. Lalu di sini ada table di mana di sini ada round 2, round 3, round 4, round 5, dan round 6. Ini after subdisk. Dan di sini ada after shift row-nya. Ini prosesnya ya dari round 2 sampai round 6. Lalu ada after mix column. Lalu ini round key-nya. Lalu ada after round key-nya. Round 6 dan terusnya sampai dengan round 10. Nah, untuk yang di round 10 ini tidak di mix column ya. Jadi dia hanya after subdisk dan after shift row-nya. Nah, di round 10 langsung ke round K. Nah, di round K di after add round K. Nah, ini hasilnya. Jadi chapter text-nya yang ini. Oke, terima kasih. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang dimengerti untuk penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.